Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilman la yanfa' wa min qalban la yakhsha wa min nafsan la tasba' wa min du'a la yastajabu laha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali Allah karuniakan kenikmatan yang luar biasa pada kesempatan malam hari ini. Allah berikan tanda buat kita semuanya ketika Allah mudahkan kita bisa hadir di dalam ketaatan-ketaatan seperti ini, di majelis ilmu, di taman surga, di rumahnya Allah. Ya, mudah-mudahan ini tanda bahwasanya Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi, bahwasanya idza aradallahu fi abdihi ahabba khairan, ya, maka ayyastakmilahu fi ta'atihi. Ketika kita itu diberikan tanda oleh Allah dan Allah menghendaki kita mendapatkan kebaikan, maka salah satu tandanya adalah ayyastakmilahu fi ta'atihi. Dan insyaallah hadirnya kita pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan sebagai tanda bahwa kita taat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya Bapak Ibu sekalian, jangan kadang kita menjadi orang yang menjadi akuntan handal, ya, ketika kita menghitung-hitung nikmat Allah, tapi ketika kita baru diuji sedikit saja oleh Allah, lalu kemudian kita merasa amnesia, merasa Allah tidak suka, Allah tidak senang, Allah tidak sayang sama kita. Karena sebesar apapun mungkin ketidaknikmatan menurut kita yang kita dapatkan, tapi sesungguhnya nikmat Allah itu jauh lebih besar. Ya, misalkan saja kalau dulu kita di zaman COVID, ya, seakan-akan semuanya hilang. Tapi kita ingat sudah berapa tahun, puluhan tahun sebelum COVID ada, sepanjang itu juga kita sudah banyak mendapatkan nikmat dari Allah. Apakah kemudian nikmat sepanjang puluhan tahun yang kita dapatkan sebelum COVID kemudian hilang begitu saja ketika Allah hadirkan COVID pada diri kita? Nah, itu analog bagaimana ketika Allah mungkin menguji kita dengan sesuatu yang kadang sedikit rasa tidak suka, rasa tidak senang, sakit dan lain sebagainya, maka ingatlah kenikmatan yang telah Allah karuniakan jauh lebih besar daripada itu. Sebagaimana Nabi Ayub
ya sampai istrinya sendiri, engkau kan nabi ya suamiku, kenapa engkau nggak minta sembuh sama Allah? Maka apa kata Ayub? Ya, saya sudah 70 tahun dikasihkan kenikmatan oleh Allah. Maka hari ini ketika Allah berikan sakit kepada saya, apakah salah ketika saya ingin menjadi hamba-hamba yang bersyukur? Ketika 70 tahun Allah karuniakan kenikmatan kepadaku, kata Nabi Ayub. Maka ibu bapak sekalian, terlebih hari ini kemudian kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang begitu diagungkan, dipandang tidak sama di hadapan Allah, yaitu salah satu waktu prime time-nya, waktu utama kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka ibu bapak sekalian, ketika kita mengaku sebagai hamba yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, maka apakah bukti yang harus kita lakukan? Ya, padahal Allah mengatakan, Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum wa azwajukum wa amrun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tadau ahabba ilaikum minallahi wa nusulihi wa tujahiduna fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Katakanlah, kalau bapak-bapakmu, anak-anakmu, istrimu, saudara-saudaramu, kemudian perdagangan jual beli yang kamu takutkan kerugiannya, wa masakinu tadaunaha, dan rumah-rumah yang mungkin kamu sangat sayangi, ahabba ilaikum, itu semuanya lebih kamu cintai, ahabba ilaikum minallahi wa rusulihi wa jihadi fi sabilihi, dengan lebih cintanya kita daripada cinta kita kepada Allah, Rasul, dan berjuang di jalan Allah, maka Allah mengancam kepada kita semuanya, fattarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah waktunya, nanti Allah akan mendatangkan sesuatu yang kita semuanya tidak tahu. Itu ancaman dari Allah. Maka ibu bapak sekalian, kalau kita mengaku cinta kepada Allah, ya, sudahkah cinta kepada Allah itu melebihi daripada cinta itu semuanya? Ya. Maka hari ini saya ingin mengingatkan kepada diri saya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, setelah kita bersyukur kepada Allah dan selalu bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Raudhatul Muhibbah, beliau mengatakan, kalau kita cinta kepada Allah, maka syaratnya kita cinta kepada Allah, yang pertama, ma'rifatul ma yuhibbullahu wa rasuluhu. Maka kita harus mengenal, harus mengerti, harus kita pelajari bagaimana apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ketika kita ngomong cinta kepada Allah, maka kita harus ma'rifatul man yuhibbullahu wa rasuluhu. Maka kita harus mengenal, mengetahui siapa-siapa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, ketika kita ngomong, ngaku, yakin kita cinta kepada Allah melebihi cinta daripada apapun, maka kita harus ma'rifatul ma yubghidullahu wa rasuluhu. Kita harus tahu, harus mengenal apa-apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dan juga demikian juga yang keempat adalah kita harus ma'rifatul man yubghidullahu wa rasuluhu. Ya. Ini yang pertama, mungkin diantara kalau kita cinta kepada Allah adalah kita harus mengetahui, mengenal apa-apa yang dicinta oleh Allah dan Rasulnya. Kinten-kinten kula jalan sami sampun cinta dumateng Gusti Allah nopo derek. Kalau kita cintanya kepada Allah luar biasa, ya kita lihat dari satu sisi saja. Ketika Allah dan Rasulnya mengatakan bahwasanya barang siapa membaca Al-Quran, maka Al-Quran nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada kita yang membaca. Satu hurufnya demi hurufnya yang lain akan dihitung. Satu huruf bukanlah alif lam mim, tapi alif harfun lam harfun wa mim harfun.
Semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah dari situ saja kita bukti cinta kita kepada Allah kita buktikan atau belum? Ya. Kalau kita cinta kepada Allah, kinten-kinten maca Al-Qur'an kali maca WA kathah pundi. Kadang-kadang kita itu kalau malam kan wajah kita menjadi bercahaya semua. Bercahaya karena ya, kalau kita cinta kepada Allah dari situ saja Bapak Ibu sekalian. Kita buktikan apakah kita sering berkomunikasi dengan Allah. Ya, salah satu bentuk kita mendengar kalam Allah, berbicara dengan Allah adalah kita berdekat-dekatan dengan Al-Quran. Ya, dan ini mengingatkan kepada kita semua. Tapi dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan salah satu tadi ma'rifatul ma yuhibbullahu wa rasuluhu. Mengenal, mengetahui apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka ketika kita hari ini pengen mengenal salah satu apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dalam hadis riwayat Bukhari, ya, kita tidak perlu meragukan lagi kesahihannya. Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya Allah sangat mencintai, bahasanya ahabba man, barang siapa yang melakukan amal-amal kebaikan di dalam waktu yang dicintai oleh Allah, dan salah satu waktu itu adalah tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan Zulhijjah. Bahasanya Allah menggunakan kata-kata yang kalau bahasa Inggris disebut dengan flatif. Flatif itu menekankan sekali, ya, yaitu ahabba. Tidak ada pecinta yang melebihi daripada pakai bahasa itu. Sampai saya kemudian ketika para sahabat mendengar Rasulullah mengatakan itu, para sahabat mengatakan, apakah termasuk juga cintanya Allah kepada amal soleh di hari itu, di tanggal 1 sampai 10, melebihi apapun, termasuk apapun itu adalah jihad fi sabilillah, ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, na'am, wala jihad fi sabilillah. Ya, termasuk jihad fi sabilillah di waktu ini, tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu nilainya tidak lebih dicintai oleh Allah. Lebih dicintai oleh Allah daripada amal-amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu. Ya, kecuali kata Rasulullah, siapa yang berangkat berjihad, membawa hartanya, membawa jiwanya, membawa semuanya, tetapi kemudian tidak kembali apapun yang tadi dia bawa. Artinya dia syahid di jalan Allah. Baru itu yang kemudian melebihi daripada amal-amal soleh yang kita tanggal 1 sampai 10 bulan Zulhijjah tadi. Ya. Maka ala kulli hal, pada kesempatan ini ada beberapa waktu yang kata Ibnu Qayyim tadi menjelaskan sesungguhnya di dalam waktu-waktu tertentu itu nilainya tidak sama dengan waktu-waktu yang mungkin 1 kali 24 jam itu di antara waktu pagi, siang, malamnya itu di hadapan Allah berbeda. Kayaknya ketika Allah itu membicarakan dengan kita tentang perdagangannya, Allah itu kan membicarakan kalau kita itu beribadah kepada Allah, Allah membahasakan dengan perniagaan. Bagaimana ketika kita memahami ayat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa anna lahumul jannah. Sesungguhnya telah aku beli diri kalian dan dengan diri kalian dan nyawa kalian dengan bi amwalahum wa anfusahum wa anna lahumul jannah, dengan surganya Allah. Maka pada kesempatan ini sesungguhnya kita itu sedang berdagang dengan Allah ketika kita melakukan amal-amal kebaikan. Yang kita jual itu adalah amal-amal soleh kita. Yang membeli itu adalah Allah. Sedangkan kita itu adalah pedagangnya. Dan alat belinya itu adalah surganya Allah. Sehingga ketika waktu-waktu yang Allah berikan dalam ketika kita hidup di dunia ini, maka kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah tadi, ada waktu prime time, waktu utama. Ada 2 waktu, golongan, kelompok. Yang pertama adalah Ramadan. Jelas, kita tidak lagi meragukan keyakinan bagaimana waktu Ramadan adalah waktu istimewa. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan, man khurima khairaha faqad khurima kuliha. Ini waktu Ramadan.
Dan yang kedua, Ashharul Hurum. Ya, bulan-bulan di antara 12 bulan dalam satu tahun itu ada yang namanya bulan haram. Dan itu waktu istimewa, kata Imam Ibnu Qayyim. Yaitu mulai bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya, bulan-bulan ini, dua kelompok ini, Bapak Ibu sekalian. Ada Ramadan dan ada Ashharul Hurum. Maka ketika diruncingkan kembali oleh para ulama, ternyata hanya ada 3. Di antara waktu-waktu yang prime time tidak disamakan di hadapan Allah ketika kita melakukan kebaikan di waktu-waktu itu. Yang pertama adalah 10 hari pertama di bulan Muharram. Kenapa 10 hari pertama di bulan Muharram? Karena ini adalah historinya Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Fir'aun, kejaran Fir'aun. Di tanggal 10 bulan Muharramnya, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Ini memiliki waktu yang keutamaan luar biasa. Maka di sana ada namanya puasa, ya, puasa Asyura. Ya, kemudian waktu prime time yang kedua adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, di sana waktunya identik dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi identik dengan Nabi Nabi Musa alaihissalam, yang kedua 10 hari terakhir bulan Ramadan identik dengan bulannya Nabi Muhammad SAW, di mana waktu itu diturunkannya Quranul Karim. Dan kita sudah yakin bahwasanya hari itu kita menghidupkan malam-malam kita. Kemudian kita semakin banyak menyampaikan amal-amal kebaikan. Dan yang ketiga adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kenapa tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah ini dianggap sebagai prime time, waktu yang berbeda di sisi Allah? Ya, maka kalau kita tadi sebagai pedagang, Bapak Ibu sekalian, hal adulukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim, dan seterusnya itu. Kalau kita ingin berdagang dengan Allah, itu juga pakai hitung-hitungan. Jenengan menawi badi sadian atau pebisnis itu yang jual-jual barang itu. Ya, tentunya mereka juga akan melihat ketika zamannya hari ini laku napa Pak? Sing kami napa nih? Dodolan napa sing kami saat ini? Ya, ketika kita melihat waktunya itu, maka dagangan kita pun juga akan laris. Ketika hutan-hutan ngaten iki kita dodolan es, payu napa kita. Atau ketika kita panas-panas ngoten niku dodolan wedang jahe, ya enggak laku. Maka sama istighfar kita, astagfirullahaladzim dan seterusnya, kita lakukan di jam 1, jam 2 malam. Sami napa mboten nilainya ketika kita beristighfar di jam 12 siang. Enggak sama. Inilah bedanya ketika Allah memberikan waktu-waktu tertentu yang tidak sama dengan waktu-waktu yang lainnya. Ya. Maka bagaimana yang bisa kita lakukan ketika Rasulullah tadi mengatakan Allah itu ahabba, bahasanya mencintai, yang tidak ada lagi bahasa percintaan yang lebih tinggi daripada itu yang Allah berikan kepada siapapun yang melakukan amal-amal soleh, yaitu di waktu tanggal 1 sampai 10. Ya. Kalau kita baca kenapa tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu menjadi waktu tertentu yang dibedakan oleh Allah SWT, karena saat itu adalah historinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim alaihissalam saat itu sedang tinggal di Babilonia, ya, atau Irak lah kalau hari ini. Ya, saat itu beliau bersama dengan Sarah yang menjadi common enemy, ya, menjadi musuh bersama. Semua masyarakat di Babilonia saat itu nggak ada satupun yang mendukung Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya. Sampai kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap sama Namrud, ya. Kemudian begitu ditangkap, Namrud, musuh bebuyutannya yang sangat membenci ulahnya Ibrahim alaihissalam, tidak langsung memenggal kepala, tidak langsung membunuh Ibrahim alaihissalam, tapi kemudian diapakan Pak? Ya, tidak dibunuh, tetapi dia mau dibakar. Alasannya apa? Supaya Ibrahim
mau menunduk kepada Namrud, kemudian meminta maaf. Belum lagi itu, kemudian dia mengumumkan dia pengen dibakar, dan dibakarnya itu kayu bakarnya harus dikumpulkan oleh setiap rakyat Babilonia saat itu. Satu orang membawa berapapun kayu yang dia kumpulkan. Ya. Sampai-sampai kemudian diceritakan oleh Ibnu Katsir, ya, ada seorang tua renta buta di pinggiran hutan yang jauh dari alun-alun tempat pembakarannya Nabi Ibrahim. Seorang tua renta buta tadi nangis termehek-mehek. Ketika ditanya, ya nenek, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menangis gara-gara karena Nabi Ibrahim akan dibakar? Apa jawabannya, Pak? Enggak. Saya menangis bukan berarti saya menangisi Nabi Ibrahim akan dibakar. Saya menangis karena saya tidak bisa nyumbangi kayu untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi common enemy. Nabi Ibrahim menjadi musuh bebuyutan semua. Tidak ada satu orang pun yang menolong dan mengikuti Ibrahim alaihissalam dan Sarah. Ya, kalaupun kata Imam Ibnu Katsir, kayu yang membumbung tinggi sampai ngumpulni Nabi Ibrahim ke tempat tumpukan kayu saking tingginya itu harus menggunakan kayak ketapel. Kalau dilanjutkan, saking tingginya. Niku pun suaking getem-getemin Namrud, Pak. Saking pegeli sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian belum sampai seperti itu, maka Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari upaya-upaya Namrud. Yang kemudian ketika sudah diselamatkan, maka Nabi Ibrahim pindah menuju ke Palestina. Ya. Saat di Palestina, di sana ada Sarah, di sana ada Hajar. Saat itu muncul kecemburuan Sarah. Kemudian Ibrahim dan Hajar diperintahkan untuk membawa Hajar ke Makkah. Kemudian muncullah Mekah saat itu. Saat itu kemudian yang ditunggu-tunggu 95 tahun lebih untuk mendapatkan seorang putra. Lalu kemudian didapatkanlah Ismail alaihissalam. Lalu kemudian ditinggalkanlah Hajar dan Ismail di Mekah. Saat kemudian ditinggalkan, Ibrahim di dalam kisahnya mengunjungi Hajar dan Ismail kecil hanya 3 kali. Ya, hanya 3 kali. Ya, yang menjadi hebat lagi ketika Hajar ditinggalkan sendirian di tanah gersang, terik, panas matahari, padang pasir yang luar biasa. Kinten-kinten wanita ditinggal saat ini ditinggalkan oleh suaminya, kemudian tidak berkata apa-apa. Kinten-kinten pripun, Pak? Ditinggalin yang padang pasir, gak dikai apa-apa. Ya. Lalu Hajar kemudian mengatakan, wahai suamiku, kenapa engkau meninggalkan aku bersama Ismail kecil di tanah yang seperti ini? Maka Ibrahim tidak bisa menjawab. Lalu Ibrahim membalikkan badannya, mau melangkahkan kakinya 1 langkah, 2 langkah, 4 langkah. Kemudian Hajar kemudian mengatakan, apakah engkau meninggalkan kami di sini karena perintah Allah? Maka baru kemudian Ibrahim balik kanan dan mengatakan, ya, nah, bahwasanya kami meninggalkan engkau bersama dengan Ismail kecil di sini karena kami melaksanakan perintah Allah. Maka baru kemudian muncul keyakinan di dalam diri Hajar, kalau ini semuanya adalah perintah Allah, tidak pasti Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu yang tidak baik. Itulah tawakalnya Hajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Ismail kecil, yang menjadikan sesuatu yang paling tragis adalah ketika Ibrahim alaihissalam yang lama tidak mengunjungi Ismail, baru ketika Ismail sudah dianggap bisa berbicara, bisa berkomunikasi dengan seorang anak-anak yang usianya ya belum balik gitu ya. Kemudian Ibrahim mengunjunginya, dan ternyata saat itu di tanggal 7 malam 8-nya Ibrahim bermimpi. Ya, untuk kemudian diminta Ibrahim menyembelih Ismail alaihissalam. Ya, ketika kemudian saat itu paginya Ibrahim bingung, merenung. Saya semalam mimpi supaya saya
menyembelih anak saya yang 95 tahun saya harapkan kehadirannya. Apakah ini mimpi dari Allah ataukah ini mimpi dari setan? Maka merenung itulah yang tanggal 8-nya maka ada syariat kita disunahkan untuk puasa tarwiyah. Tarwiyah itu maknanya merenung apakah ini mimpi dari Allah ataukah ini mimpi dari setan. Maka kemudian Nabi Ibrahim dengan merenung tarwiyah tadi, ia mengatakan dan memohon kepada Allah, ya Allah, kalau memang mimpi ini datangnya dari Engkau, maka datangkan kembali, hadirkan kembali mimpi itu. Maka kemudian tanggal 8 malamnya betul dihadirkan mimpi itu kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru di tanggal 9-nya Ibrahim alaihissalam yakin, tahu, faham bahwasanya yang dia mimpikan ini adalah perintah dari Allah. Maka itu yang disebut dengan Arafah. Ada syariat kita disunahkan untuk menjalankan puasa Arafah. Bapak Ibu sekalian, inilah waktu utama yang kemudian siapapun yang melakukan amal-amal kebaikan di waktu itu, maka Allah sangat mencintai, melebihi cintanya kita kepada termasuk jihad fi sabilillah. Maka ketika ditanya, kalau begitu antara 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dibandingkan dengan 10 hari terakhir bulan Muharram, ini yang lebih dicintai oleh Allah yang mana? Kinten-kinten yang mana? Ya, maka ada beberapa ulama yang kemudian mengatakan dan akhirnya disimpulkan ya, oleh Imam Ibnu Katsir. Ketika kita berada di malam hari, hitungannya di malam hari, maka waktu yang paling utama adalah 10 hari bulan Ramadan. Tapi ketika di siang harinya, maka waktu yang paling utama adalah tanggal 1 sampai 10 bulan Zulhijjah. Maka ini yang kemudian ketika kita itu saat ini, biasanya kita itu familiar sekali ya. Tahu sekali ketika datang 10 hari bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita itu siap-siapnya buat kagu-kaguan. Tapi ketika kita di 10 hari bulan Zulhijjah, sami nomor boten Pak, penyikapan kita dengan ketika kita hadir masuk di 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, ini yang perlu kita gaung-gaungkan. Padahal tanggal 1 sampai 10, khususnya di siang hari, inilah waktu ketika kita melakukan amal-amal kebaikan. Maka Allah akan mencintai melipat gandakan, termasuk melebihi nilainya daripada jihad fisabilillah di waktu ini. Tapi ngatos-ngatos juga, ketika kula jenengan sami nglampahi dosa dan kemaksiatan di waktu-waktu Ashhurul Haram ini, maka Allah pun juga tidak main-main untuk melipat gandakan dosa yang Allah akan berikan pada kita. Kalau kita ghibah, ngomongin orang di bulan-bulan tanggal 1 sampai 10 bulan Zulhijjah, ya, maka beda nilainya ketika kita ghibah di bulan Safar misalkan. Kalau kita ghibah di bulan Safar, ngomongin orang, sama artinya kita itu disebandingkan dengan makan bangkai saudara kita hidup-hidup. Satu bangkai saudara kita hidup-hidup. Tapi ketika kita menghibah saudara kita di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, maka nilai satu bangkai makan yang kita makan hidup-hidup tadi dari saudara kita seiman akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagian ulama mengartikan seperti itu. Ya. Maka Ibu Bapak sekalian, ini harus kita mumpung ini pun tanggal ini. Ya. Pastikan tanggal yang alhamdulillah kita masih dimasukkan oleh Allah ketemu dengan 1 sampai 10 Zulhijjah. Yang artinya jangan dibedakan ini dengan tanggal 1 sampai 10 hari terakhir bulan Ramadan. Penyikapan kita ya sebagaimana itu. Karena para ulama tadi mengatakan ketika siang hari maka melebihi daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu yang mungkin bagaimana kita mensikapi supaya kita tidak menyia-nyiakan. Karena ketika kita melakukan amalan-amalan kebaikan di waktu-waktu ini, Allah akan melipat gandakan.
Dan banyak Bapak Ibu sekalian, orang yang pengen masuk di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Kalaupun boleh ditanya, boleh diminta Bapak Ibu sekalian. Ribuan, ratusan orang-orang yang saat ini sedang di alam barzah. Sudah mendahului kita meninggalkan dunia ini. Mereka pengen dipanggilkan kembali, dibangkitkan kembali untuk masuk di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Sedangkan kita yang sudah welo-welo dimasukkan di bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai 10 ini, kadang kita biasa-biasa saja. Maka Ibu Bapak sekalian, apa yang kemudian harus kita lakukan di waktu utama ketika Allah melebihkan cintanya kepada kita? Yang pertama, tentunya kita banyak berzikir dan bertakbir di waktu-waktu ini. Ya, tanggal 1 sampai 10 banyak-banyak bertakbir. Ya, kalau Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar tanggal 1 sampai 9 itu masuk pasar, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Bertakbir keras-keras Pak, tanggal 1 sampai 10 bulan Zulhijjah. Nek jenengan takbiran tanggal sak monten niku teng mriki piye Pak? Dianggap wong genep napa mboten ngene. Nang wayahe bodo wis takbiran gitu. Tapi itu perintahnya. Kita diminta supaya banyak melakukan takbir di waktu-waktu itu. Ya, perbanyak zikir dan takbir. Karena waktu utama itu adalah waktu utama untuk kita melakukan takbir. Waktu utama kita melakukan membesarkan asma Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya itu. Yang pertama adalah ketika kita memasuki Idul Fitri, ya. Harapannya apa? Karena saat itu mengagungkan nama Allah, karena kita sudah melewati Ramadan tanpa bantuan dari Allah yang Maha Besar, kita tidak akan pernah bisa melewati Ramadan. Kemudian kita banyak melakukan takbir saat itu. Ya. Dan yang kedua, kita takbir di tanggal 1 sampai 10 bulan Zulhijjah itu tadi. Ya. Ada dua takbir ya. Yang pertama adalah takbir mutlak. Takbir mutlak tadi takbir yang tidak ada ikatan waktu dan jumlahnya. Dan itulah tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu. Itu namanya takbir mutlak. Tanpa ketentuan. Dan yang kedua, takbir muqayyad. Takbir muqayyadnya adalah takbir yang kita lakukan ketika kita sholat Idul Adha sampai tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan kita berhenti di waktu asar tanggal 13 Zulhijjah. Itu takbir muqayyad di bulan Zulhijjah. Maka ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Mboten napa-napa, takbiran. Ya, makanya di rumah mungkin ketika kita masuk bulan Zulhijjah di tanggal 1 sampai 10 ini, perintahnya adalah banyak-banyak bertakbir. Dan itulah kalimat sebagai bentuk taat kita, amal soleh kita kepada Allah. Ya. Dan kedua, tentunya banyak bertobat di waktu-waktu ini. Ya, mungkin sebelum balik kita dulu, kita banyak melakukan dosa dan kesalahan. Kita banyak menjalankan kemaksiatan. Maka istighfar kita di waktu prime time ini tidak akan pernah sama. Ketika kita lakukan taubat kita, istighfar kita di waktu-waktu selain tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Ya. Maka mungkin sholat ambil wudhu, sholat 2 rakaat sebagai sholat taubat kita kepada Allah di waktu-waktu ini. Ya. Karena Allah akan menjemput berapapun kesalahan dan dosa kita dengan lebih banyak maghfirah yang Allah bawa. Kita datang kepada Allah dengan 1000 dosa dan kemaksiatan, maka Allah akan hadir menjemput kita dengan membawa 1001 minimal maghfirahnya kepada kita. Ya, dan bedanya kita dengan iblis ini, Pak. Kalau iblis itu dosanya dia nggak pernah mau kemudian bertobat kepada Allah karena kesombongannya. Tapi kita sebagai umatnya Bani Adam, maka bagaimana kemudian kita harus mau merunduk kepada Allah, mengakui kesalahan kita kepada Allah, banyak-banyak beristighfar. Yang kedua, yang ketiga, banyak sedekah. Ya, baik atas nama sendiri atau atas nama saudara kita yang saling sama kita cintai. Mungkin orang tua kita sudah meninggal, banyak sedekah di waktu-waktu ini. Ya, saat ketika
sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah saya bersedekah untuk atas nama ibu saya yang sudah meninggal?" Maka kata Rasulullah, "Bersedekahlah." Dan sedekah apa ya Rasulullah yang paling baik? Rasulullah mengatakan, mengalirkan air untuk kebutuhan saudara-saudara kita. Dan yang keempat, banyak berpuasa. Ya, di siang hari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Tinggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Ya. Lek mboten saged songo-songo niki 8 lah. Lek mboten saged 8 puasa ya 7 lah. Isone mung siji ya. Ya ndak apa-apa ning kok kebangetan juga. Ya paling enggak puasa di tanggal 9 Zulhijjahnya. Yang manfaatnya menghapuskan dosa kita selama 2 tahun, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Ya, banyak-banyak berpuasa. Dan puasa inilah bentuk manusia hamba kita semuanya yang paling dekat kepada Allah. Seakan-akan Allah paling dekat kepada kita ketika kita itu menjalankan puasa. Karena apa? Ya, kalau kita itu sedang puasa, Pak, ada 1001 alasan, ada 1001 tempat untuk kemudian kita itu mau, boleh dan bisa saja untuk batalkan puasa kita. Ya, sering kita contohkan kalau kita pas puasa, panas-panas, pas wayah sholat zuhur, kemudian kita berwudu, saat itu kinten-kinten pas kita kumur-kumur terus kemudian saat gelegekan ngoten ngaten sing ngentos napa. Kenapa tidak kita lakukan? Kenapa kita tidak lakukan saat itu walaupun panasnya enggak karu-karuan? Umpama saat gelegekan aja lumayan nih. Kenapa kita tidak lakukan? Kinten-kinten no Pak. Ya karena merasa bahwasanya Allah itu sedang bersama kita. Itulah orang puasa. Makanya Allah di dalam hadits qudusinya sampai mengatakan wa shaumuli wa ana ajzi bihi. Baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Itulah orang-orang yang terdekat ketika merasakan Allah itu begitu dekat dengan orang yang berpuasa. Maka termasuk di tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah ini banyak berpuasa. Sampai hari ketiga ini pun puasa jangan gitu. Alhamdulillah. Yeah. Maka masih ada waktu. Ya. Wow. Kayak banyak undangan nih, banyak walimahan ini. Yang mana yang masuk atau walimahan gak mangan. Ya, ini kesempatan lah. Banyak tadi disampaikan para ulama, banyak orang-orang yang sudah terkubur di alam barzah sana. Mereka ingin dikembalikan bangkit untuk bertemu dengan tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Kita yang sudah bertemu dengan tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, monggo kita manfaatkan. Ya. Dan yang kelima, banyak baca Al-Qur'anul Karim, berdekat-dekatan dengan Allah dengan tilawah Al-Qur'an. Ya. Dan inilah yang tadi saya sampaikan di depan. Bukti cinta kita kepada Allah itu bisa dilihat apakah kita itu, ya syukur kalau dalam 10 hari ini bisa khatam Quran. Ya. Ya, bisa khatam Quran. Artinya satu harinya berapa juz berarti? Satu harinya 3 juz kita baca. Berarti 10 hari ini kita sudah khatam Quran 30 juz. Angel nggih, Pak. Ngoten ya. Dan yang terakhir, kita berkorban. Bagaimana kita menyembelih hewan kurban? Berkorban hanya semata karena Allah, yang darahnya sebelum dipotong pun sudah disimpan oleh Allah di sisi Allah. Dan itu semuanya darah kurban yang Allah simpan di sisinya itu akan menjadikan penghilang rasa ketakutan kita ketika kita nanti di yaumul hisab, di yaumul mahsyar, ketika kita berhadapan dengan Allah yang tidak ada lagi pertolongan kecuali dari Allah. Semuanya pada takut, semuanya pada bingung untuk memikirkan dirinya sendiri, tidak bisa mikirin bojone, nggak bisa mikirin anak. Tapi darah kurban yang kita sembelih, kita kurbankan, itu nanti darahnya akan disimpan di sisi Allah. Dan Allah akan menjadikan itu semuanya kepada kita. Itu Bapak sekalian. Jadi momentum ini, prime time ini, mau jangan kita sia-siakan. Masih ada waktu sampai kemudian nanti tanggal 10, tanggal 9, tanggal 10 Zulhijjah. Jangan pernah melakukan dosa dan kemaksiatan. Jangan dianggap sepele, walaupun hanya berkata-kata jorok,
Walaupun hanya kemudian melakukan sesuatu yang menyakitkan saudara kita. Lek ora iso nyenengne wong liya, ya aja natoni wong liya. Aja menjadikan sedih saudara kita. Apalagi di bulan-bulan yang seperti ini. Ashabul Hurum. Ya. Maka kalau kemudian kita ingin pada akhirnya kita nanti akan berpuasa di tanggal 9, memang niki kita sareng napa mboten niki? Sama insya Allah ya. Kalau tidak sama itu ya nggak usah dipermasalahkan. Kan kadang ada yang pakai mikot zamani, ada yang pakai dasarnya mikot makani. Ya. Mikot makani itu tempat. Jadi mereka bermazhab menggunakan tempat. Kalau tempat di Arafah sana sukuf, ya berarti sana puasa. Padahal mungkin di sini belum. Atau kita menggunakan mikof zamani, waktu. Ya, kalau begitu di Indonesia belum waktunya tanggal 9, ya berarti kita nggak puasa. Kalau di Indonesia pakai tanggal 9, baru kita puasa. Itu mikot zaman. Nggak usah dipermasalahkan. Sing masalah itu wis rame podo engkel-engkelan. Ada Pak pernah satu grup itu WA engkel-engkelan. Ini poso Arafahnya itu tanggal kudune kemarin. Sing satunya enggak hari ini. Engkel-engkelan podo kemudian masing-masing satu live ke grup, satunya juga live ke grup gitu ya. Akhirnya meninggalkan grup, adminnya bingung ini. Masa sampai terjadi seperti ini. Sing masalah ini wis engkel-engkelan ora poso pisan. Nggih, ngoten Mbak boleh Bapak sekalian mengingatkan kepada kita semuanya istighfar, baca Al-Qur'an, berbuat baik di waktu-waktu ini, Pak. Beda nilainya. Bahkan ini dicintai oleh Allah melebihi cintanya kepada jihad fisabilillah. Ya. Amalan puncak Islam adalah jihad fisabilillah, Pak. Tapi Allah lebih mencintai amalan-amalan sekalipun tidak jihad fisabilillah yang dilakukan di antara tanggal 1 sampai 10 semisal. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan. Dan diingat-ingat, jangan kita isi dengan dosa dan kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, pertolongan kepada kita semuanya untuk bisa memanfaatkan ini dan insya Allah menjadikan bekal amal kebaikan kita, pemberat mizan hasanat kebaikan kita nanti di yaumul akhir. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.